Pemirsa, luncuran awan panas guguran APG Gunung Semeru kembali terjadi dan membuat dusun Kajar Kuning di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tertimbun material APG. Kondisi di dusun Kajar Kuning saat ini tertutup material debu awan panas guguran. Beberapa rumah warga terlihat tertutup material APG. Desa Kajar Kuning kini telah dikosongkan. Warga, petugas hingga relawan sudah menempati posko pengungsian yang disediakan. Hingga saat ini, Gunung Semeru masih berada pada level awas. PVMBG mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 19 km di sektor Tenggara yang merupakan jalur luncuran lahar dan awan panas guguran mengingat curah hujan semakin meningkat. Hujan debu. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini erupsi Semeru? Kita terhubung dengan Goldi Gumilang di pengungsian dan Wawan Sugiarto di lokasi terdampak. Kita terlebih dahulu menuju ke Wawan Sugiarto. Wawan, bagaimana kondisi terkini di sana dan aktivitas Gunung Semeru? Baik, Rizky dan pemirsa TV One, saat ini saya masih berada di Dusun Kajar Kuning yang merupakan salah satu dusun terdampak terjangan awan panas guguran Gunung Semeru yang terjadi minggu siang kemarin. Beberapa saat yang lalu proses pengerukan atau pembersihan endapan sisa awan panas yang dilakukan oleh Kementerian PUPR terpaksa dihentikan karena terkonfirmasi adanya awan panas guguran Gunung Semeru yang saat ini masih berlangsung. Sementara itu, sejak tadi pagi, upaya evakuasi sisa material, sisa harta benda maupun ternak warga masih terus berlangsung. Warga juga dibantu dengan relawan dan para komunitas trail berusaha menembus beberapa lokasi yang belum bisa ditembus dengan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 biasa. Sementara itu, sejak pagi juga, sejumlah alat berat dari Balai Besar Wilayah Sungai Berantas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan sisa endapan awan panas sekaligus sebagai upaya untuk mempermudah proses evakuasi barang dan ternak warga serta membuka jalur ke arah Malang lewat Curah Koboan yang sejak minggu kemarin hingga saat ini masih terputus total. Rizky. Wawan, sudah dipastikan warga ini berada di lokasi aman ya? Ya. Untuk saat ini, tim dari Basarnas dan petugas gabungan juga sudah melakukan penyisiran kepada warga yang dimungkinkan masih berada di rumah mereka untuk menyelamatkan barang-barang dan untuk segera meninggalkan lokasi karena dikhawatirkan banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali datang mengingat curah hujan di Gunung Semeru saat ini sedang meningkat. Karena secara visual juga Gunung Semeru tertutup mendung. Ini masyarakat saat ini mungkin tinggal beberapa saja yang masih dilakukan penyisiran oleh petugas gabungan. Rizky. Baik, terima kasih Wawan Sugiarto. Kita beralih ke Goldi Gumilang di pengungsian. Goldi, bagaimana kondisi pengungsian berdasarkan pantauan Anda hingga siang hari ini? Baik Rizky dan juga pemirsa, kondisi di pengungsian di salah satu titik di lapangan Candipuro ini kami memantau untuk warga yang berada di sini. Kurang lebih data dari relawan kaki Gunung Semeru yang ditata per setiap malamnya ada sekitar 148 warga yang masih mengungsi di sini. Warga-warga tersebut beberapa berasal dari dusun Kajar Kuning, kemudian ada dari beberapa dusun juga di Sumberbulu. Selain itu Rizky, kami menanyakan perihal ketersediaan MCK di sini. Warga yang mengungsi di sini menggunakan musola dan juga rumah warga di sekitar lapangan Candipuro untuk mandi, cuci maupun mencuci baju mereka. Selain itu untuk ketersediaan logistik ini
di Candipuro, di lapangan Candipuro ini dapat dikatakan aman untuk 14 hari ke depan. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Bupati Lumajang dan juga Gubernur Jawa Timur yang kemarin juga meninjau salah satu lokasi pengungsian, tepatnya di Penanggal, Kecamatan Candipuro juga. Selain itu, kami melihat beberapa fasilitas, salah satunya fasilitas kesehatan untuk mengecek kesehatan para pengungsi yang berada di Candipuro ini. Salah satu yayasan PLN ini membuka layanan kesehatan, dan di layanan kesehatan tersebut terdapat 4 tenaga kesehatan, beberapa dokter di situ. Dan kami juga memantau tadi ada beberapa warga yang memeriksakan tubuhnya di yayasan kesehatan tersebut. Selain itu juga beberapa keluhan dari pengungsi yang kami wawancari tadi untuk ketersediaan logistik makanan mereka sudah terpenuhi, namun ada beberapa warga yang masih belum menempatkan alat tidur seperti kasur, karena kami memantau memang ada salah satu di belakang kami ini, Rizky dan juga pemirsa, ini alas dari mereka tidur adalah menggunakan terpal, dan mereka membutuhkan tikar dan juga alat tidur seperti kasur. Selain itu, di lokasi kami ini juga ada posko dari Dinas Sosial, Rizky dan juga pemirsa, terkait dengan penanganan psikososial yang dialami warga yang mengungsi di lokasi ini. Karena dari keterangan salah satu petugas di posko Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tersebut mengatakan beberapa anak-anak ini masih mengalami trauma karena kejadian erupsi awan panas guguran yang terjadi di Gunung Semeru ini tidak hanya terjadi pada tahun ini, namun tahun 2020 dan juga 2021. Maka dari itu posko itu digunakan untuk anak-anak bermain-main. Kemudian di situ juga disediakan beberapa mainan dan juga makanan kecil untuk anak-anak. Selain itu juga di tempat psikososial tersebut, orang tua dari ibu jika ingin mandi dulu dapat menitipkan anak-anaknya untuk dititipkan di posko tersebut. Selain itu di posko pengungsian Candipuro ini kami juga melihat adanya tim dari Basarnas. Memang benar tadi pada hari ini ada 3 tim yang diberangkatkan untuk melakukan penyisiran warga yang masih berada di lokasi, agar memang nantinya jika ada bencana susulan seperti APG, warga dapat langsung diturunkan untuk diselamatkan di zona hijau ataupun zona aman. Sementara itu, Rizky, laporan dari Candipuro, kembali ke Rizky di Jakarta. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Candipuro di sekitar pengungsian. Kemudian tadi sudah ada Wawan Sugiarto yang melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.